Terima kasih sudah memilih video ini. Kali ini kita akan sharing-sharing lagi tentang Suzuki R3 teman-teman. Kebetulan juga kemarin ada pertanyaan kenapa mobilnya RPM-nya lebih rendah dibandingkan biasanya ketika idle. Tetapi kalau digas normal-normal saja. Dan seperti ini kita gas normal, tidak ada bergetar, tidak ada penurunan RPM, masih normal. Digas dia meninggi RPM-nya, dilepas merendah. Tetapi ketika idle-nya kenapa RPM-nya lebih rendah dibanding biasanya? Biasanya adalah sekitar 800-an. Oke, pada unit Suzuki R3 bagian bodi samping kiri agak ke belakang di bawah sini kita bisa lihat langsung posisi fuel filter teman-teman. Filter bensin. Saya harus nunduk dan itu dia. Inilah unit fuel filter yang dimaksud, yang teman-teman bisa cek juga di kendaraannya masing-masing. Kalau unit Suzuki R3 posisinya ada di sebelah sini. Oke, untuk lebih detail ini dia unitnya teman-teman. Ini fuel filternya terasa lebih hangat teman-teman kalau dipegang. Bahkan dibandingkan dengan tangkinya ini lebih hangat. Ya, padahal tadi kerjanya juga cuman masukin ke garasi, tapi ini sudah terasa lebih hangat. Dan ini dia unit filter yang baru saya beli di bengkel resmi. Harganya sekitar 260 ribuan. Dapat komplit set seperti ini teman-teman. Ini original karena saya beli di bengkel resmi. Dan untuk diketahui, fuel filter saya yang sedang terpasang ini setidaknya lebih dari 5 tahun tidak pernah digantikan. Dan ini karena baru ingat, makanya udah layak untuk digantikan, sekaligus untuk menjawab pertanyaan teman-teman di kolom komentar sebelumnya. Bagaimana cara menggantikan fuel filter unit Suzuki R3. Kita akan sharing pada video ini bagaimana cara menggantikannya sendiri di rumah teman-teman. Apabila kita menggunakan referensi manual book, seharusnya fuel filter ini kita gantikan setiap 40.000 km teman-teman, atau setidaknya tiap 2 tahun diganti. Dan saya memang tidak mengikuti anjuran tersebut, dan saat ini memang sudah saatnya diganti. Tentang fuel filter sendiri sebenarnya saya sudah ada di video yang lain tentang apa saja indikasi fuel filter ini sudah harus diganti. Karena memang fuel filter ini kadang kita sering melupakannya, padahal cara menggantikannya mudah dan harganya pun tidak terlalu mahal. Bahkan teman-teman mungkin bisa membersihkan sendiri juga, walaupun tentu saja hasilnya tidak maksimal. Melihat bentuknya seperti ini, mungkin teman-teman berpikir akan menggantikan fuel filter tanpa mengganti bracketnya. Tapi kalau menurut saya, karena tadi dalam pembelian pun sudah termasuk bracket, saya pikir saya lebih mudah menggantikan sekaligus bracketnya teman-teman. Untuk bracketnya sendiri ini ada baut. Nah, itu dia yang di tengah sama yang di sini. Hanya 2 baut. Hanya melepaskan 2 baut untuk melepaskan fuel filter sekaligus bracketnya. Dan itu mungkin akan lebih mudah eksekusinya. Ya, yang ini teman-teman 1. Ini nanti kita lepasin baut 12 sepertinya, atau 10. Dan yang di sini ada 1. Hanya 2 baut itu saja. Jadi kita gas saja langsung. Oke teman-teman, kita langsung buka. Ini kunci 12. Menggunakan kunci soket biasa pun sebenarnya bisa. Cuman ini saya menggunakan impact untuk membukanya. Bautnya seperti ini teman-teman. Sangat mudah. Hanya kita putar berlawanan arah jarum jam saja untuk membukanya kalau pakai kunci soket biasa. Ini dia. Oke, 2 baut sudah terlepas seperti ini. Ini dari dudukannya sebenarnya sudah bisa dilepas. Cuman nanti ini selang-selang ini harus kita lepasin.
termasuk ini ada satu yang terjepit untuk return line-nya ini terjepit, bisa digeser seperti ini saja. Oke, sudah langsung lepas teman-teman. Oh iya teman-teman, pastikan teman-teman dalam mengerjakan ini tidak sedang merokok, tidak ada api terbuka di daerah area pekerjaan teman-teman, karena nanti pasti ada potensi bensin yang ngalir ketika selang ini kita lepaskan. Dan untuk melepaskan selang ini menggunakan bantuan tang, karena klemnya harus dijepit pakai tang seperti ini, lalu kita geser mundur seperti ini teman-teman. Pastikan posisi klemnya pun sudah terbebas atau terlepas dari jepitan body filternya. Ini masih kurang mundur sedikit, jepit lagi, geser seperti ini. Oke, ini sudah aman untuk yang sisi discharge atau yang buangan. Lalu untuk yang sisi inputnya ini sama, klemnya jepit pakai tang. Kalau ini gesernya ke atas teman-teman, karena posisinya saja ini jepit, geser ke atas sampai dia lolos dari jepitan profil dari filternya. Oke, ini sudah aman. Ini sudah tidak jepit lagi, tinggal kita geser saja selangnya. Untuk geser selang ini saya pakai bantuan obeng pipi, saya ungkit karena ini udah lengket teman-teman. Nah, kalau udah terbuka sedikit atau sempat tergeser sedikit, sebenarnya dia sudah langsung ringan saja teman-teman. Ini udah tergeser sedikit, hati-hati. Nah, barulah kita tarik mundur selangnya, goyang-goyang seperti ini sampai dia terlepas teman-teman. Nah, ini sudah terlepas. Ada tetesan bensin sedikit, bisa menggunakan botol untuk menampungnya. Dia hanya sedikit saja tetesannya teman-teman. Lalu yang sebelah sini juga. Nah, ini tinggal tetes-tetes sedikit. Ini saya pakai Pertalite. Nah, jadi tetesannya warnanya hijau. Agar tetesannya tidak mengganggu, teman-teman bisa menggunakan plug seperti ini. Ini adalah plug yang ada di filter yang baru. Tinggal tusukkan saja seperti ini. Nah, tetesannya tidak mengganggu, netes-netes lagi teman-teman. Dan ini sisi belakang, ini sama seperti yang di depan, mungkin harus digeserkan sedikit baru bisa kita putar. Nah, seperti ini teman-teman. Tinggal diputar-putar seperti ini, biasanya sudah terlepas. Ya, masih akan ada tetesan bensin sedikit seperti ini, tapi terkendali teman-teman. Oke, ini kita akan pasangkan unit baru. Secara umum ya yang kita disconnect cuma 2 pipa ini saja, pipa dari pompa dan satu pipa yang menuju ke mesin. Dan ini filter yang saya pasangkan masih kosong, jadi tidak saya isi bensin juga. Dan itu juga common teman-teman, jadi tidak perlu diisi dulu pun tidak apa-apa, karena nanti udaranya pun akan tergeser, ada return line-nya juga. Oke, ini sisi suctionnya sudah dipasangkan. Tinggal untuk yang bagian discharge-nya, ini jangan lupa plugnya dicopot terlebih dahulu seperti ini. Ini cuman plug saja, dan ini selangnya kita masukin. Cukup ditekan saja seperti ini teman-teman. Nah, kalau belum mentok seperti ini, masih ada space, ini harusnya mentok. Nah, ini dia mentok seperti ini. Jadi si selangnya mentok sampai ke body filter. Karena tidak ada perubahan posisi, jadi ini langsung plug and play teman-teman. Ini jangan lupa klemnya juga harus nanti kita kuncikan pakai bantuan tang, jepit seperti ini, lalu kita geserkan. Nah, ini masih ada bekas yang lama, jadi posisinya pun sama seperti yang lama teman-teman. Ini kurang geser sedikit. Nah, di sini ini udah terkunci, udah aman. Dan juga yang bagian dalam ini
juga harus kita tarik mundur, kita tarik ke bawah biar dia mengunci. Ini sering lupa dan itu sangat berbahaya teman-teman. Jadi seperti ini klemnya jangan sampai lupa. Ini klem sudah aman, posisi dengan baut dudukan juga sudah aman, tinggal dorong seperti ini saja sudah masuk. Nanti tinggal kita kuatkan. Jadi memang sudah plug and play kalau kita beli komplit set seperti ini. Ini tadi ada klem di sini, ini kita ambilkan dari yang filter yang lama. Nah, ini dia. Ini di filter yang baru tidak dapat. Jadi kita harus copot dari filter yang lama. Ini model klipnya juga sederhana. Tinggal tekan dari bawah saja, dikuncupkan. Ini sudah bisa lepas. Ini dia teman-teman, bentuknya seperti ini. Ini tinggal kita masukkan aja untuk penguat dan tidak tergeser nanti selang-selang return line ini. Nah, kita sisipkan aja seperti ini. Nah, ini dia. Ini sudah masuk, tinggal dorong pun mudah saja. Ini karena masih elastis, masih ada space untuk melakukannya. Oke, ini klip udah terkunci di bodi, sudah aman, tinggal kita kuncikan bautnya saja. Untuk bautnya pun ini adalah baut yang lama, karena di filter yang baru pun tidak dapat baut ya teman-teman. Jadi ini bautnya adalah baut yang lama, jadi pastiin ketika ngelepasin juga tersimpan baik, tidak tercecer. Tapi kalaupun harus ganti baut pun ya ini masih baut normal saja. Oke, sisi depan satu, sisi belakang juga satu. Ini memang harus berbaring di lantai untuk melepaskan filter ini teman-teman. Tapi masih terjangkau, dari sisi samping tidak harus ngolong jauh. Dan ini tinggal kita kencengin aja. Oke, secara penguncian sepertinya sudah komplit. Klem pun juga sudah aman. Tetapi ini adalah kebiasaan saya. Jadi walaupun pakai kunci impact, untuk finishing saya masih lebih nyaman menggunakan kunci soket biasa seperti ini untuk merasa-rasa apakah memang sudah padat atau belum teman-teman. Dan ini klemnya sudah terpasang semua, sepertinya sudah aman. Nanti kita langsung coba juga, kita tes, kita nyalakan engine-nya, apakah dia memompakan sempurna, bisa mengeluarkan udara yang terkurung atau tidak. Oke, kita start engine saja. Ya teman-teman, terasa suara mesin masih langsam biasa, normal, idle-nya juga normal. Dan ini terasa lebih hangat juga kalau dari temperatur, tapi juga normal teman-teman. Di sini tidak ada elektronik, tidak ada mechanical selain saringan saja. Dan ini dia pasti akan menyaring lagi. Nanti kita bahas juga bagaimana bekasnya filter yang lama, kita bahas di video yang lain. Itu saja sharing dari kami. Terima kasih. Silahkan selalu like dan subscribe channel Doni Senoaji untuk informasi-informasi menarik lainnya.